Hari ini saya akan menyampaikan satu kebenaran dan saya benar-benar semangat sekali untuk menyampaikan kebenaran ini. Karena topiknya adalah tentang karya keselamatan, the work of Christ, the work of Christ. Jadi karya keselamatan oleh Yesus Kristus. Jadi keselamatan adalah tindakan Yesus Kristus, karya Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah ini terkait dengan soteriologi, ilmu yang mempelajari tentang keselamatan. Tentu ada beberapa hal yang juga perlu saya bahas dan memang ini juga sesuatu yang lagi viral, lagi ramai dipercakapkan, bahkan diperdebatkan karena ada seorang pendeta yang menggegerkan dunia kekristenan secara khususnya dengan klaim-klaimnya yang ambigu, bahkan abu-abu terdengarnya. Nah untuk itu sebagai orang Kristen kita harus benar-benar memahami apa yang kita imani, apalagi ini merupakan inti dari kekristenan. Kalau kita bicara tentang Yesus Kristus, maka Yesus Kristus dalam tanda petik adalah jendela untuk kita melihat natur, tujuan dan karya Allah dalam kehidupan kita. Kita nggak mungkin bisa mengenal Allah dengan lebih baik tanpa Yesus. Kita nggak mungkin bahkan diselamatkan tanpa Yesus. Jadi kalau kita bicara tentang penciptaan atau semua karya ilahi, atau bicara tentang mengenal Allah yang benar, maka semuanya itu diperbincangkan dalam konteks Yesus Kristus. Nah, masalah apa yang sedang ramai diperbincangkan, yaitu terkait dengan apakah semua agama itu sama. Apakah semua agama itu menyelamatkan? Nah, bagaimana kita sebagai orang Kristen menyikapi pertanyaan-pertanyaan ini? Tentu sebagai orang Kristen kita harus bersuara. Tentu kita sebagai orang Kristen harus menunjukkan apa yang menjadi warna dari kekristenan. Di mana kita semua tahu bahwa Alkitab memberikan kesan yang sangat berbeda dari semua agama yang ada. Ketika kita melihat Injil, kita akan melihat sesuatu yang sangat mencolok perbedaannya dengan semua agama-agama yang ada, sehingga dengan kata lain kita harus menegaskan bahwa tidak semua agama itu sama. Kalau kita mengatakan bahwa semua agama itu salah, itu lebih masuk akal daripada semua agama itu benar. Karena apa? Karena agama-agama yang ada itu banyak perbedaannya. Bahkan perbedaan itu masuk dalam ranah yang sangat substansial. Misalnya kalau kita bicara tentang konsep ketuhanan, beda banget. Ya kan, kita dengan Muslim, kita dengan Yahudi yang disebut sebagai agama-agama monoteisme. Meskipun terkesan ya dianggap bahwa kita menyembah Tuhan yang sama, tetapi ternyata kita memandang Tuhan yang sama itu dengan konsep yang berbeda-beda. Dengan Yahudi masih lebih ketemu, ya masih lebih ada titik temunya. Ya mereka mengenal, mereka menyembah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Tetapi Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub itu mereka kenal sebagai satu hakikat dengan satu pribadi. Nah sama dengan Muslim, satu hakikat satu pribadi. Tetapi kalau kita satu hakikat dengan tiga pribadi atau yang kita sebut dengan Tritunggal. Nah kalau kita bicara tentang konsep keselamatan, beda banget. Pada umumnya semua agama menekankan perbuatan baik dalam konteks keselamatan. Jadi sangat menjunjung tinggi yang namanya perbuatan baik. Untuk itu mereka berlomba-lomba untuk berbuat baik sebanyak-banyaknya supaya mereka selamat. Sementara kita sebagai orang Kristen, kita menyadari, kita tahu sebaik apapun kita nggak mungkin bisa selamat tanpa kasih karunia Tuhan. Jadi kekristenan itu benar-benar berbeda dari semua agama yang ada. Kalau begitu Kristen nggak bisa bertoleransi dong. Loh, bertoleransi itu tidak harus memandang semua agama benar. Itu namanya kompromi, bukan toleransi. Yaitu dua hal yang berbeda. Kita toleransi harus menyikapi, memandang, menghargai setiap keyakinan, setiap orang yang berbeda-beda keyakinan dengan kita. Harus menghargai. Apapun keyakinannya harus kita hargai. Tetapi menghargainya tidak harus dengan menerima keyakinannya. Ya kan? Dan kita sebagai orang Kristen punya keyakinan yang sangat eksklusif. Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Allah, satu-satunya juru selamat. Dan tanpa Yesus nggak mungkin kita bisa selamat.
Sampai kapanpun dan dimanapun kebenaran ini harus kita suarakan, kita gemakan. Nggak bisa abu-abu kita. Nggak bisa kalau kita ada di komunitas yang memandang Yesus hanya sekedar nabi, hanya sekedar manusia. Oh, Yesus hanya nabi, ya, Yesus hanya manusia biasa. Lalu masuk lagi nanti dalam komunitas yang percaya Yesus adalah Tuhan. Oh, Yesus adalah Tuhan. Nggak bisa. Jadi kalau ada yang ngundang kita, siapapun itu, mau ateis, muslim, Buddha, kalau tanya, Yesus Tuhan nggak? Jawabannya apa? Tuhan, harga mati. Bisa nggak kalau seandainya saya Kristen lalu pindah agama lagi jadi murtad, bisa nggak saya tetap selamat? Bisa nggak tetap kita selamat? Menyangkal Yesus, pindah agama, masih tetap nggak kita selamat? Enggak dong, nggak bisa dong. Harusnya nggak bisa. Namanya juga menyangkal Yesus. Orang yang menyangkal atau murtad itu udah jelas kan, berarti menyangkal Yesus sebagai satu-satunya jalan. Sementara kan kalau kita lihat Alkitab, jalan satu-satunya untuk selamat adalah Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun yang sampai kepada Allah Bapa kalau tidak melalui aku. Nggak usah kita ragu-ragu. Nah, tapi bagaimana dong Pak Pendeta? Kan kasihan dong. Loh, justru Tuhan sudah menyatakan keselamatan. Nah, dia yang menolak. Dia yang menolak. Jadi Tuhan nggak bisa disalahkan dalam pengertian ini. Bisa nangkap? Tuhan tidak bisa disalahkan. Kita nggak bisa menyalahkan Tuhan. Makanya kalau kita jadi Kristen, ya kan, kita harus dengan sungguh-sungguh mendalami apa yang kita imani. Masalahnya orang seperti itu ketika murtad meninggalkan kekristenan, bibirnya cepat kali menilai kekristenan, nggak berdasar kekristenan itu, nggak jelas imannya. Padahal waktu jadi Kristen, nggak pernah dia sungguh-sungguh belajar. Yang dia tahu hanya pergi ke gereja hari Minggu, udah selesai. Kasih perpuluhan, dia merasa udah kayak Kristen dia. Yang penting aku kasih perpuluhan, lalu merasa berhak untuk ngatur-ngatur gereja. Kalau di sini nggak ada yang seperti itu, baik-baik semua di sini. Ya insya Allah. Ya, nah nggak bisa kita jadi orang Kristen seperti itu. Kita harus jadi orang Kristen yang radikal. Kalau kita mengakui bahwa dalam hidup kita yang terpenting adalah kebenaran, yang terpenting dalam hidup kita adalah bagaimana kita memuliakan Yesus. Tunjukkan dong dalam kehidupan kita sehari-hari bahwa benar Yesus adalah yang terutama dalam kehidupan kita. Amin. Amin. Iya. Jadi sebagai pengikut Yesus adalah bagian kita terpenting adalah bagaimana kita memandang Yesus itu cukup bagi kita. Christ is enough for us. Ini yang tidak boleh kita lupakan. Inilah panggilan kita. Bagaimana setiap hari kita bergumul, bagaimana setiap hari kita memandang bahwa Yesus itu cukup bagi setiap kita. Oke? Nah, di awal saya mau tekankan kebenaran ini. Jadi, dalam hidup ini ada dua hal yang mustahil. Dalam hidup ini ada dua yang mustahil. Yang pertama, mustahil untuk selamat lewat perbuatan baik. Yang kedua, mustahil kalau Yesus itu bukan Allah. Yang pertama, mustahil untuk selamat lewat perbuatan baik. Yang kedua, mustahil kalau Yesus bukan Allah. Nah, kita mulai dari yang pertama, selamat karena perbuatan baik. Kalau orang sampai memandang bisa selamat lewat perbuatan baik, itu artinya dia tidak pernah memandang betapa seriusnya masalah dosa. Jadi pertama-tama orang terlebih dahulu harus mengerti dulu dosa itu apa. Mengapa sampai kita memandang gak mungkin kita selamat dengan usaha kita? Karena kalau kita bicara tentang dosa, itu bicara tentang kebinasaan. Pada waktu manusia dalam dosa adalah kepastian baginya untuk binasa, atau mengalami kematian kekal atau penghukuman kekal. Dan bukan hanya itu, tidak ada usaha atau cara apapun yang bisa kita lakukan untuk mengubah nasib kita. Nah itu dosa. Jadi dosa itu membawa kita menjadi manusia yang tidak berpengharapan. Dosa itu membawa kematian bagi setiap kita. Dan kenapa kita nggak mungkin bisa selamat lewat perbuatan baik? Karena konsekuensi dosa itu, yaitu kematian atau maut. Dan kuasa maut itu lebih besar daripada kita. Kuasa dosa itu lebih besar daripada kita. Nggak ada seorang pun yang bisa melepaskan dirinya dari kuasa maut. Yang bisa melepaskan kita dari kuasa maut haruslah yang lebih besar daripada kuasa maut itu sendiri. Siapa itu? Siapa itu? Dan hanya pribadi yang menaklukkan maut yang bisa membebaskan kita dari maut. Hanya pribadi yang menaklukkan kematian yang bisa melepaskan kita dari kematian.
Dan itulah yang Yesus lakukan. Dia menaklukkan kematian dengan mengalami kematian. Tetapi tidak hanya berhenti dengan dia mengalami kematian, tetapi pada hari yang ketiga ia bangkit. Artinya kematian tidak bisa atau tidak mampu mengekangnya. Yang ada adalah sebaliknya, dia menghancurkan kuasa maut. Ketika dia bangkit, dia berkata, "Hai maut, di manakah sengatmu?" Jadi prinsip dasar ini harus kita pahami supaya kita dapat memahami betul bahwa nggak mungkin kita bisa selamat lewat perbuatan baik. Meskipun kita nggak bisa mengesampingkan pentingnya perbuatan baik. Sebagai orang Kristen kita mengakui perbuatan baik itu penting. Tetapi fatal sekali kalau kita sebagai orang Kristen mengatakan bahwa kita bisa selamat lewat perbuatan baik. Halo? Bisa nangkap? Kita selamat bukan karena perbuatan baik, tapi kita berbuat baik karena kita sudah diselamatkan. Itu dua hal yang berbeda ya. Jadi perbuatan baik adalah bukti bahwa kita beriman, bukan syarat keselamatan. Sekali lagi, perbuatan baik adalah bukti bahwa kita beriman, bukan syarat keselamatan. Marilah kita buktikan bahwa kita beriman lewat hidup kita, lewat perbuatan kita, lewat seluruh kehidupan kita, lewat perkataan kita, pikiran kita, lewat tindakan kita, bagaimana kita memperlakukan suami istri, bagaimana kita memperlakukan anak buah. Tunjukkanlah bahwa kita orang Kristen. Jangan sampai seperti yang Yakobus bilang, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Tapi Yakobus tidak sedang mengatakan untuk selamat itu iman plus perbuatan. Untuk selamat itu hanya iman tok, faith alone. Ya kan? We are saved by faith alone, but the faith will never be alone. Keren ya. Meskipun keren ya, udah 5 bulan saya hafal ini. Ini kan mati-matian untuk menghafal ini. Ya kan? Selamat itu karena iman, tapi iman itu nggak pernah sendiri. Iya, karena kalau kita sungguh-sungguh memandang Yesus dengan benar, nggak mungkin tidak ada pertobatan yang tulus dalam diri kita. Pasti ada pertobatan yang tulus lahir dari diri kita. Pasti kita akan membenci dosa. Ketika orang makin dekat dengan Kristus, makin mengenal Yesus, makin benci terhadap dosa. Iya dong. Itu konsekuensinya. Itu iman yang benar. Makanya ketika Yakobus berkata, iman tanpa perbuatan pada akhirnya mati, maksudnya dia sedang berhadapan sama orang-orang yang ngakunya Kristen, tapi nggak terlihat lihat perbuatannya. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Ada ketimpangan sosial yang begitu luar biasa, di mana orang kaya tidak peduli sama orang miskin. Jadi benar-benar menderita tuh orang Kristen dan dibiarkan gitu loh. Ya, persis kayak negara Konoha. Ya, dibiarkan gitu loh. Dalam konteks inilah Yakobus mengatakan, aku akan menunjukkan imanku lewat perbuatan-perbuatanku. Artinya biarlah lewat perbuatan kita orang tahu bahwa kita orang beriman. Amin. Sampai di sini bisa ngerti? Saya tambah lagi dengan analogi. Kan ada konsep yang seperti ini nih, tapi terserah mereka. Tapi kan mereka itu kan suka nyerang kita kan. Apapun dari kita diserang gitu loh, dikritik gitu loh. Yesus itu Tuhan, konyol kali iman orang Kristen. Masa manusia disembah sebagai Tuhan? Masa Tuhannya pakai kolor, disalibkan lagi, mati disalibkan? Ih bodoh. Begitu. Kalau orang nyerang tanpa pengetahuan, ya begitu. Ya kan? Nanti kalau dikasih paham, nggak mau paham-paham. Karena otaknya bukan hanya bibirnya yang bodoh, otaknya tersumbat. Itu masalahnya. Suka sekali menyerang kita. Orang Kristen Allahnya 3. Nah kan? Yaitu Bapa, Putra, ya kan? Bapa, Putra, Maryam katanya. Loh, sejak kapan ya kan? Tritunggal ada Maryam, mana ada Pak Ferguso? Aduh, ini yang saya bilang boleh bodoh tapi jangan sempurna. Sempurna kali bodohnya. Iya kan? Nanti dikasih paham nggak mau paham. Giliran kita nyerang, nanti tahu-tahu kita masuk penjara. Kalau kita yang menyerang, dibilang penistaan agama. Kalau mereka menyerang kita, namanya dakwah. Mati enggak kita? Mati enggak? Ya kan? Tapi ya udah bagaimana ya, demi keselamatan kita bersama. Sebenarnya kita punya hak jawab, nggak perlu takut. Bahkan dengan kematian kita nggak perlu takut. Soalnya ini adalah iman. Ini masalah iman, ya kan? Yang demi iman kita bahwa Yesus adalah Tuhan, apapun kita pertaruhkan, bahkan nyawa kita. Amin. Apalagi kalau hanya sekedar diundang di sebuah podcast gitu loh, lalu ditanya apakah benar bahwa Yesus adalah satu-satunya jalan, keselamatan itu hanya dalam Yesus. Ya benar dong, harga matilah.
Ngapain ragu-ragu untuk mengatakan itu? Ya kan, padahal pendeta itu kan pendeta besar. Kan nggak langsung mati dia dibunuh hanya karena ngomong iya benar, hanya Yesus jalan langsung dibunuh, kan enggak. Tapi kalaupun terjadi seperti itu, kenapa rupanya? Ya kan, mati pasti masuk surga. Siapa di sini yang percaya kalau mati pasti masuk surga? Siapa yang hari ini kalau dipanggil Tuhan pasti masuk surga? Siapa yang hari ini mau masuk surga? Iya kan? Ini kata tetangga kita kan. Jadi kalau perbuatan baik lebih besar masuk surga. Ditimbang-timbang katanya, pakai timbangan. Nggak tahu timbangannya bagaimana. Nanti kalau perbuatan jahat lebih besar masuk neraka. Nah ini jujur. Selama kita hidup, mana yang lebih banyak, perbuatan baik atau perbuatan jahat? Nah, mantap kali memang buku balai ini. Nggak usah mikir-mikir. Aku sih baik, kamu yang jahat. Selama kita hidup, yang paling banyak itu adalah perbuatan jahat. Nah kalau kita tahu nggak memungkinkan untuk kita selamat lewat perbuatan, apalagi perbuatan baik, perbuatan jahat lebih banyak, bagaimana mungkin kita tetap menggantungkan keselamatan kita pada perbuatan? Kan konyol. Tetapi kayaknya nggak masuk akal tuh. Ya orang Kristen masa selamat hanya dengan percaya Yesus? Hanya dengan percaya Yesus? Ferguson begini, Tuhan sudah memberikan jalan ya untuk kita selamat dengan begitu mudahnya. Udah dengan begitu mudahnya pun nggak banyak orang percaya, masih banyak yang menyangkal. Jadi jangan merasa bahwa itu gampangan, murahan. Justru karena selamat itu mustahil, makanya kita bergantung pada kasih karunia Tuhan. Datang sama Tuhan saja, itu yang masuk akal. Saya bukan emosi, frustasi. Halo, bisa nangkap sejauh ini? Masih bisa diikuti? Masih anse. Mantap kali memang. Haleluya. Jadi nggak mungkin kita bisa selamat lewat perbuatan baik hanya karena kasih karunia Tuhan semata. We are saved by the grace alone. Ya, ini pun saya hafal 3 bulan ini. Efesus 2 ayat 8 dan 9. Karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu. Jadi semuanya semata-mata karena kasih karunia Tuhan sebenarnya. Bukan hanya keselamatan, apapun dalam hidup kita adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita bisa hidup pun sampai hari ini karena kasih karunia Tuhan. Apapun yang ada pada kita karena kasih karunia Tuhan. Gak ada yang perlu kita sombongkan. Seperti kata Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Jadi kalau sampai hari ini kita bisa hidup karena kasih karunia Tuhan, ya marilah kita persembahkan hidup kita itu bagi kemuliaan nama Tuhan. Itulah konsekuensinya. Kita dipandang berharga ya oleh Tuhan. Itu karena kasih karunia Tuhan. Siapa kita sebenarnya? Kita bukan siapa-siapa. Kewajiban kita, kelayakan kita cuma satu, yaitu binasa. Ya, kalaupun kita bisa hidup sampai hari ini, sekali lagi itu karena kasih karunia Tuhan. Jadi gak usah kita merasa sombong atau berbangga diri. Keberhargaan kita bergantung pada apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Ada orang yang memandang dirinya berharga ya, karena barang-barang mahal yang dia pakai. Makin mahal barang yang dia pakai, makin berharga dia memandang dirinya. Orang seperti ini kalau mandi gak berharga karena gak pakai apa-apa. Keberhargaan kita bukan pada apa yang kita lakukan, tapi apa yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Di Kalvari, dia menunjukkan kasih yang sempurna. Dengan kita melihat salib, kita bukan hanya menyadari bahwa kita dikasihi, tapi kita berharga. Amin. Jadi gak peduli latar belakang kita seperti apa, seberapa dalam pun kita telah jatuh, kasih karunia Tuhan cukup untuk mengangkat kita dan memulihkan kehidupan kita. Jadi mustahil untuk selamat lewat perbuatan baik. Ada banyak dalam Alkitab yang menekankan kebenaran ini, bahwa tidak mungkin kita bisa selamat karena perbuatan kita. Nanti kita bisa lihat juga dalam Galatia 1 ayat 6 sampai 10, di mana Paulus mendapati ya orang-orang Galatia itu diracuni oleh pengajar-pengajar Yerusalem, orang Kristen Yahudi yang mengajarkan seakan-akan gak cukup hanya percaya Yesus untuk selamat, perlu disunat, perlu melestarikan tradisi Yahudi, perlu melakukan hukum Taurat. Tahu apa kata Paulus kepada mereka ini? Ayat 8 dan 9 Galatia 1, anatema, anatema, terkutuklah dia. Marah sekali, anatema. Bayangin, hanya dengan menambahkan pada Yesus sesuatu yang lain saja sudah dianggap terkutuk oleh Paulus. Apalagi kalau sampai menyangkal Yesus, mate maho, mati aja lah.
Iya kan? Iya kan? Jadi gak usah mikir-mikir panjang. Tunggu dulu. Haleluya, haleluya. Surga apa dulu ini? Surga Kristen atau surga apa? Haleluya, haleluya. Apa? Iya kan? Kadang-kadang bingung kita sama pendeta besar ini ya. Bukan jadi teladan, malah jadi batu sandungan. Nggak tahu belakangan ini pendeta-pendeta besar lagi banyak masalah gitu loh. Ya kan, jangan tunggu Tuhan hajar lah. Ya. Karena mengerikan kalau sampai pendeta besar justru ajarannya salah diikuti oleh banyak orang. Iya. Pokoknya ya, carilah gereja-gereja yang bukan hanya dekat dengan rumah, tapi dekat dengan Alkitab. Bukan dekat dengan rumah, dekat dengan. Nah, salah satunya dekat dengan Alkitab adalah mantap, iya kan? Aman. Iya, bukan dekat dengan rumah, dekat dengan Alkitab. Carilah gereja-gereja yang mengarahkan kita untuk makin cinta dengan Yesus, makin terpesona dengan Yesus, bukan makin cinta, makin terpesona sama pendetanya. Itu masalahnya. Makanya banyak jemaat itu tergila-gila atau radikal sama pendetanya, bukan sama Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus dihina, nggak marah dia. Tapi kalau saya pendeta dihina, iya, soalnya saya mantan dari gereja yang besar gitu loh, dengan pendeta besar gitu loh. Iya kan, ketika saya keluar, wah bisa dicaci maki, saya dihina-hina. Iya kan, begitu diagung-agungkan pendetanya. Ya ampun. Nah, ini saya bahas ini, salah satunya gitu loh. Ya, jadi harga mati keyakinan kita bahwa Yesus adalah juru selamat, satu-satunya juru selamat, satu-satunya pribadi yang bisa menyelamatkan. Dia adalah Tuhan, dia setara dengan Bapa. Itu harga mati. Jangan diobok-obok, jangan dikompromikan iman kita ini. Amin. Dan ini benar-benar bisa dibuktikan kebenarannya. Nah, yang kedua tadi saya singgung bahwa mustahil ya kalau Yesus bukan Allah. Yang pertama tadi apa? Mustahil selamat karena perbuatan baik. Itu sesuatu yang nonsens, tidak mungkin. Karena apa? Karena memang keselamatan adalah karena kasih karunia melalui iman. Jadi apakah percaya cukup? Yes. Tetapi percaya yang benar itu adalah mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Dan dia bukan hanya sekedar menerima kita apa adanya lewat kasih karunia-Nya, tapi kita dibentuk menjadi serupa dengan dia. Nah, Roma 8 ayat 28 itu kan ayat favorit banyak orang Kristen. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan dalam segala hal bagi mereka yang mengasihi dia. Wih, keren ya kan, kebaikan. Dari nggak punya rumah jadi punya rumah, dari nggak punya istri jadi punya istri, dari miskin jadi kaya. Bukan itu kebaikannya, Bambang. Bukan itu. Jangan diturunkan standarnya. Ayat 29 dong, lihat. Makanya kita harus belajar untuk menafsir Alkitab dengan baik juga, meskipun kita nggak sekolah teologi ya. Karena sering sekali ya ayat-ayat Alkitab itu benar-benar diperkosa konteksnya. Kayak misalnya ya Matius misalnya ya, Matius pasal 13, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu dihubungkan dengan konteks persembahan, perpuluhan. Makin banyak memberi makin diberkati, 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Itu konteksnya bukan persembahan, bukan perpuluhan. Konteksnya itu adalah benih firman Tuhan yang ditabur. Ada yang di pinggir jalan, ada yang di tanah bebatuan, ada yang di semak duri, ada yang di tanah baik. Nah, yang bertumbuh 30, 60, bahkan 100 kali lipat itu adalah orang-orang yang meresponi kebenaran firman Tuhan, yaitu tanah yang baik. Bisa nangkap? Bisa nangkap? Termasuk Matius 18 ayat 20 kalau saya tidak salah. Itu termasuk sering disalahpahami atau kebalikannya. Ya kan, yang WL kalau ngomong, kalau jemaat dikit 2-3 orang yang berkumpul atas namaku, aku hadir di tengah-tengah mereka. Jadi mari kita tetap bersuka cita meskipun gak banyak yang hadir. Itu konteksnya hukum, konteksnya pengadilan, di mana untuk menyatakan seorang salah harus ada 2-3 orang saksi, baru suatu perkara dianggap sah dengan Tuhan mensahkan kesaksiannya. Itu maksudnya. Bisa nangkap? Yang begini-begini hanya kita dapat di CNC. Haleluya. Ya kan? Puji nama Tuhan. Masih banyak sebenarnya, tapi itu cukup lah ya. Jadi kita harus melihat teks berdasarkan konteks. Jangan melepaskan teks dari konteksnya. Jadi kita diselamatkan oleh Tuhan karena kasih karunia, bukan karena perbuatan baik. Tetapi kalau kita sudah diselamatkan karena kasih karunia-Nya, justru itu membuat kita lebih dari sekedar baik. Iya dong, kita akan terdorong
karena kita begitu dikasihi oleh Tuhan, kita terdorong untuk melakukan apapun atau berkorban atau mengorbankan apapun demi Dia yang mengasihi kita dengan sempurna. Nah, saya masuk kepada persoalan mengapa kita memilih Yesus dari sekian banyak pilihan yang ada. Mengapa Yesus dan bukan yang lainnya? Mengapa Jesus? Why Jesus? Nah, ini perlu untuk kita pahami supaya kita benar-benar punya alasan yang kuat kenapa kita memilih Yesus dan bukan yang lainnya. Dan kalau kita memahami, menghidupi kebenaran ini, kita nggak akan tergoyahkan, nggak tergoncangkan oleh apapun dan siapapun. Tidak ada apapun dalam hidup ini yang akan membuat kita meninggalkan iman kita ketika kita memahami kebenaran ini. Jadi keindahan, ya, keindahan dan kekaguman yang ada kalau kita benar-benar menghayati kebenaran ini. Why Jesus, not the others? Kenapa Yesus dan bukan yang lain? Yang pertama, jawabannya itu sebenarnya sederhana, adalah karena Yesus lebih unggul dalam semua hal dari semua pemimpin agama yang ada, bahkan dari semua manusia yang ada. Yang setuju katakan amin. Dia adalah pribadi yang tiada taranya. Dia adalah pribadi yang tiada taranya, istimewa, begitu unik. Dia tidak memiliki natur dosa dan dia tidak pernah berbuat dosa. Amin. Dan tidak ada satupun manusia di dunia ini yang tidak berdosa. Semuanya berdosa, minimal mewarisi dosa warisan. Tapi Yesus kita, dia bukan hanya tidak mewarisi dosa warisan, tapi selama dia hidup, dia tidak pernah melakukan kesalahan. Jadi Yesus benar-benar unggul dibandingkan semua agama yang ada, semua tokoh-tokoh agama yang ada. Jadi kalau ditanya mengapa kita memilih Yesus, ini salah satu jawabannya. Bisa nangkap? Oke, Pak Pendeta, bisa nggak dibuktikan dari Alkitab kalau Yesus itu tidak pernah berbuat salah? Oh, banyak kali, bukan hanya banyak kali. Nah, coba kita buka ayat-ayatnya ya. Yohanes 8 ayat 46. Ini Ana ini jago sekali, dia cepat sekali. Kecepatan tangannya untuk membuka ayat sama dengan kecepatan bibir saya. Iya. Nah, Yohanes 8 ayat 46. Siapakah di antaramu yang membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Coba berani ya Tuhan Yesus. Hanya orang yang tidak berdosa yang seharusnya bisa mempertanyakan hal ini. Dan Yesus karena memang tidak berdosa lah, makanya dia berani bertanya. Tapi jangan coba-coba kita mempertanyakan ini. Jadi kalau ada di antara kita yang coba-coba, adakah di antara kamu yang bisa membuktikan bahwa aku berdosa? Banyak kali. Banyak kali. Tapi nggak usah sebutkan. Nah, Yohanes 8:46. Sekarang 1 Petrus 2 ayat 22 atau 21 dulu. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ya, jadi esensi kekristenan adalah how to be like Christ. Jadi kalau mau ditanya apakah orang Kristen punya hukum? Ya, hukum kasih sebenarnya. Hukum kasih itu dengan merujuk kepada Yesus Kristus. Kita nggak seperti agama-agama yang lain yang ketat gitu loh. Sampai ibadah pun harus diatur-atur, ya kan? Tapi bukan berarti kita tidak teratur, ya. Karena apa? Pribadi Roh Kudus yang ditempatkan pada kita itu membawa keteraturan dan damai sejahtera. Jadi kalau kita menyembah Tuhan juga nggak mungkin lah ya sampai yang ada kerusuhan. Iya ada tuh. Ya biasanya 2:10 malam tuh. Iya kan? 2:10 malam itu doa nggak karu-karuan. Dari belakang sampai ke depan bisa sampai ke depan. Selesai ibadah ada 5 kursi yang patah. Coba lah, kok bisa gitu? Aduh, semangat menyembah Tuhan nggak jadi masalah, ya. Perasaan, ya boleh lah, ya harus terlibatlah perasaan kita dalam menyembah Tuhan. Tapi jangan biarkan kita dikuasai oleh perasaan. Amin. Ya, supaya memang tetap ada keteraturan ketika menyembah, memuliakan nama Tuhan. Nggak apa-apa kalau kita mau menyembah Tuhan dengan angkat tangan, nangis, apa segala macam. Itu kan ekspresi menyembah, ya. Tapi kalau sampai mengganggu orang sampai begini-begini, haleluya, haleluya, itu jangan. Oh, ya itu namanya cari pertikaian, cari musuh namanya. Iya kan? Iya, kayak orang bule kan, kalau orang negro itu kan kalau menyembah Tuhan kan ekspresi banget. Haleluya, haleluya, yeah, oh yeah. Iya kan?
Iya, setengahnya dari Pak Andi lah tadi ya kan. Ada tadi. Oh yeah, katanya, mantap juga Pak Andi ini. Mulai muncul keberaniannya. Oh yeah, katanya. Mantap ya kan. Semangatnya mulai berapi-api. Luar biasa. Agak kaget saya tadi. Oh yeah. Ayat 22. Ini baru Pak Andi namanya. Ya kan. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Dalam mulut siapa? Kalau Yesus ya. Kalau kita tipu-tipu dalam mulut kita, ya kan. Nah sekarang Ibrani 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya apa? Sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi hanya ada satu pribadi, dan ini disaksikan oleh Alkitab. Banyak sekali ayat-ayatnya. Ini hanya sebagian dari sekian banyak yang sebenarnya disaksikan oleh Alkitab. Jadi hanya ada satu pribadi yang disaksikan oleh Alkitab yang tidak berbuat dosa, tidak berbuat salah. Siapa namanya? Siapa namanya? Yesus Kristus. Sehebat apapun tokoh-tokoh dalam Alkitab, dari perjanjian lama, perjanjian baru, mereka tetaplah orang-orang yang mewarisi dosa warisan dan pernah berbuat dosa. Tapi Yesus dua-duanya tidak mewarisi dosa warisan dan tidak pernah berbuat dosa. Jadi ini salah satu alasan mengapa kita percaya Yesus, karena dia mengungguli semua tokoh-tokoh agama yang ada. Semua tokoh-tokoh yang agama yang ada itu pernah berbuat salah, tapi Yesus tidak pernah berbuat salah. Hebat ya Yesus kita itu ya, luar biasa. Memang dia tiada taranya. Nah, Yesus kita benar-benar unik dalam hal moral, dalam hal etika. Nah, kalau mau ditanyakan ya, seberapa penting perbuatan baik dalam konteks kekristenan? Penting. Tetapi kita dalam konteks kekristenan tidak berfokus kepada perbuatan baik, tapi berfokus pada Yesus yang baik, yang telah mengubahkan setiap kehidupan kita. Amin. Karena apa? Karena jelas kok kalau kita melihat ya Roma 5, 8 dan 10, bukan karena baik kita diterima oleh Tuhan. Ingat, karena waktu kita menjadi seteru, ya, waktu kita masih berbuat dosa, Tuhan telah menerima kita apa adanya. Coba Roma 5 ayat 8 dan 10. Ini luar biasa. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Jadi bukan karena kita baik kita diterima oleh Tuhan, tapi waktu kita masih berdosa Tuhan sudah menerima kita. Ayat 10-nya. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Kita orang berdosa, kita seterunya Allah, tetapi kita telah diperdamaikan oleh Allah melalui kematian anaknya. Jadi bagi kita perbuatan baik itu penting, tetapi fokus kita sebagai orang Kristen bukan pada perbuatan kita yang baik, tapi Yesus yang baik. Nah, itu hal yang sangat esensial yang harus kita pahami. Nah, pada umumnya kan agama-agama itu menekankan moral sebagai standar sebuah kebenaran. Pada umumnya ya, agama-agama di dunia ini menekankan pada moral sebagai standar kebenaran. Nah, kalau mau menekankan moral sebagai standar kebenaran, maka kekristenan itu adalah yang paling unggul dari semua agama yang ada. Karena apa? Yesus kita moralnya sempurna. Yesus kita etikanya sempurna. Banyak tokoh-tokoh di dunia ini atau tokoh-tokoh agama yang ada yang punya belas kasihan, kasih, etika yang luar biasa. Tapi ingat, mereka adalah orang berdosa. Mereka pernah berbuat salah. Nah, yang kedua, why Jesus? Mengapa kita memilih Yesus? Ini adalah poin yang utama. Karena yang membedakan Yesus dari semua pemimpin agama yang ada adalah dia bangkit dari kematian. Semua tokoh-tokoh agama yang ada itu pernah mati dan tidak bangkit. Tapi Yesus kita, dia mati, bangkit dan tidak mati lagi. Dia mati, bangkit dan tidak mati lagi. Ada nggak pernah tokoh yang mati bangkit? Ada nggak?
Salah satunya adalah Lazarus. Tetapi habis itu mati lagi. Tapi Yesus itu berbeda. Dia mati, dia bangkit dan tidak mati lagi. Nah, itu kan benar-benar unik. Ya kan? Kebangkitannya dari kematian itu adalah kunci utama untuk kita melihat keagungan dari kekristenan. Kunci utama. Kenapa saya mengatakan itu kunci utama? Karena tanpa kebangkitan Yesus tidak ada gereja. Tanpa kebangkitan Yesus tidak ada kekristenan. Tanpa kebangkitan Yesus tidak ada keselamatan. Nah, saya mau berbicara secara spesifik tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 5. Nanti Bapak Ibu bisa perhatikan dalam konteks ini ditegaskan, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu bahwa Yesus itu mati, dikuburkan, bangkit dan menampakkan diri kepada banyak saksi. Dia mati, dikuburkan, bangkit dan menampakkan diri kepada banyak saksi. Sebenarnya dalam terjemahan lain kata sebab yang sangat penting itu yang terutama atau yang terpenting, dan saya lebih setuju yang itu. Kenapa? Disimpulkan bahwa kebangkitan Yesus adalah yang terpenting. Bahkan kalau Yesus tidak bangkit, sia-sia kepercayaan kita dan kita masih hidup dalam dosa. Jadi ada keselamatan karena ada apa? Yesus yang bangkit. Coba 1 Korintus 15 ayat 17. Jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Jadi jelas sekali, bahkan jatuh bangunnya kekristenan itu bergantung pada Yesus yang bangkit. Jatuh bangunnya kekristenan ini bukan sesuatu yang lebay. Kalau Yesus tidak bangkit, benar-benar runtuh kekristenan. Karena memang kebangkitan Yesus itu adalah dasarnya, fondasinya. Bahkan kita bisa menyimpulkan demikian, bahwa semua ajaran Yesus, semua tindakan Yesus adalah benar adanya, bisa diyakini karena dia bangkit. Kebangkitannya mengafirmasi kebenaran dari seluruh ajaran dan tindakannya. Bisa nangkap? Jadi luar biasa sekali Tuhan kita Yesus Kristus. Tadi saya mengatakan hanya pribadi yang menaklukkan maut, yang menghancurkan kuasa maut, yang bisa membebaskan kita dari maut. Dan itu yang Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. So why Jesus? Kenapa kita memilih Yesus? Karena dia pribadi yang mati, bangkit dan tidak mati lagi. Coba Filipi 3 ayat 20 sampai 21. Filipi 3 ayat 20. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Ayat 21. Yang akan mengubah tubuh kita yang hina ini sehingga serupa dengan tubuhnya yang mulia, menurut kuasanya yang dapat menaklukkan segala sesuatu kepada dirinya. Nah, jadi Alkitab itu memberikan banyak sekali data yang sangat meyakinkan atau bukti-bukti yang sangat kuat tentang Yesus yang mati dan bangkit. Dan kita semua tahu dia mati adalah karena dosa-dosa kita. Dia yang kaya menjadi miskin supaya kita miskin menjadi kaya. Ini dalam pengertian keselamatan. Kita seharusnya adalah orang-orang yang binasa, tapi akhirnya lewat karya Yesus yang mati dan bangkit, kita semua menjadi kaya atau diselamatkan, atau mendapatkan kehidupan yang kekal. Nah, saya mau jelaskan sepintas, nggak sepintas juga, agak panjang sebenarnya, bahwa kematian dan kebangkitan Yesus itu bukan hanya sebuah peristiwa historis, tapi itu adalah fakta yang mengubahkan. Tidak ada fakta dalam sejarah yang membawa dampak yang jauh lebih besar selain Yesus yang mati dan bangkit. Nah, Yesus disalibkan, Yesus bangkit. Ini semua dinubuatkan dalam perjanjian lama. Jadi tidak ada peristiwa yang ujuk-ujuk, tidak ada yang kebetulan. Jadi semuanya ini ada dalam rencana Tuhan. Dan kalau kita memahami semuanya ini, yang ada hanyalah kekaguman. Jadi nggak mungkin kita memandang Alkitab itu palsu. Karena apa? Saat detail-detailnya dari semua nubuatan yang ada tergenapi pada diri Yesus, nanti kita akan terkagum betapa hebatnya firman Tuhan itu, betapa dahsyatnya kebenaran Alkitab. Dan kalau kita benar-benar memahami semua kebenaran ini, bagaimana mungkin ada ruang untuk kita menyangkali Yesus? Nggak mungkin.
Iya kan? Gak mungkin. Misalnya Richard Lee, Ruben Onsu pindah agama. It's okay, no problem. Kalau kamu memandang bahwa ada agama yang lebih baik, it's your choice gitu loh. Itu pilihanmu, nggak jadi masalah. Tapi kayaknya rasa-rasanya nggak mungkin gitu loh. Apalagi Richard Lee nggak taunya terjerat hukum gitu loh. Jangan-jangan ya kan dia pindah agama supaya apa? Dia lepas dari konsekuensi hukum. Dia menganggap bahwa ya solusi untuk lepas dari jerat hukum adalah pindah agama. Ya nggak apa-apa, kamu lepas dari jerat hukum dunia, tapi kamu nggak lepas dari jerat hukum kekal yang menantimu. Menyangkal Yesus karena sesuatu. Yang ada adalah sebaliknya harusnya. Karena Yesus apapun kita mau pertaruhkan. Kita mau meninggalkan apapun. Kita mau mengorbankan apapun demi Yesus. Yang setuju katakan amin. Iya. Coba bayangin. Ini kan sebelumnya ada seorang penyanyi, idol gitu loh. Ya kan, saya sebutkan namanya Nania gitu loh. Nania Idol gitu loh. Jadi dia akhirnya setelah 13 tahun pindah agama. Alasannya pindah agama adalah saya bingung, nanti kalau saya mati siapa yang mandiin? Ya Tuhan. Masalah mandi memandiin menjadi alasan pindah agama, Bang? Nggak ada pun yang mandiin, dibuang ke laut pun kita nggak jadi masalah. Yang penting masuk surga. Dimandiin pun kita, di make up, pakai bulu mata anti badai, apa segala macam, ya kan? Kalau keyakinannya nggak kepada Yesus yang menyelamatkan, ya pasti masuk neraka. Iya kan? Ngapain lagi kita pikirkan? Aduh, kadang-kadang wanita ini bingung kita ya. Nggak habis pikir kita, speechless. Masih dipikirkan masalah kecantikan, siapa yang mandiin? Ya kan nggak sekalian apa nanti pakai Rexona atau endaknya ketiakmu? Aduh, ya kan, yang begini-begini nih, ya. Kalau ke gereja, datang ke gereja yang salah, ke gereja yang hanya dengar tentang 3 langkah menuju sukses, 5 langkah hidup berkelimpahan, yang begini-begini, hasilnya begini. Ini kan, carilah gereja-gereja yang sekali lagi ya, yang membawa kita makin dekat dengan Kristus. Ya kan, kalau kita pindah gereja, Pak Pendeta, nggak jadi masalah. Alasan kita pindah gereja adalah ketika kita nggak dibawa makin dekat dengan Kristus, makin mengagumi Kristus. Alasan kita pindah gereja adalah kalau kita tidak makin mencintai Yesus dibuat sama pendeta itu atau gereja itu, pindah dari gereja itu. Apalagi kalau sampai ya kan Yesus bukan Tuhan, bukan Allah, pindah langsung dengan lama-lama. Amin. Iya. Aduh. Iya. Tapi jangan sikit-sikit pindah gereja. Iya kan? Pendetanya itu ada masalah. Nggak ada gereja yang sempurna, nggak ada pendeta yang sempurna, ya kan? Kalaupun ada gereja yang sempurna, masuk kita sama gereja itu jadi nggak sempurna gereja itu karena kita. Iya kan? Udahlah, si NC ini udah paling tepat. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Justru makin sedikit suasana kekeluargaannya makin terasa, makin kental, keakrabannya itu makin dapat. Yang setuju katakan amin. Mantap kali. Sampai di mana tadi? Jadi kita terkagum dengan Alkitab. Karena apa? Karena tidak ada gitu yang meleset saat detail-detailnya tergenapi. Kita lihat ya. Untung si Ana yang operasikan, jadi bisa cepat. Karena ada banyak ayatnya akan saya sebutkan dan saya jelaskan. Memang jarinya sama bibir saya sama cepatnya. Kalau kita lihat Mazmur pasal 22, itu dimuatkan tentang Yesus yang diolok-olok dan dipaku tangan dan kakinya. Kalau kita lihat Yesaya 53, itu ada 12 karakteristik dari penderitaan Yesus yang adalah Mesias. Orang Yahudi nggak setuju sebenarnya Yesaya 53 itu dianggap sebagai nubuatan mesianik yang merujuk kepada Yesus Kristus. Mereka lebih memandang bahwa itu merujuk kepada bangsa Israel, tapi nggak cocok secara konteks. Kenapa? Karena salah satu dari ke-12 itu menekankan bahwa dia menderita karena kesalahan pelanggaran kita, bukan karena kesalahannya. Jadi artinya dia tidak berdosa. Nah pertanyaannya, dia tidak berdosa, cocok nggak sama bangsa Israel? Wong bangsa ini bangsa tegar tengku, bangsa yang tidak taat gitu loh, bangsa yang selalu menyakiti hati Tuhan, nggak dengar-dengaran akan Tuhan, jadi nggak cocok. Jadi lebih cocok kepada siapa? Yesus Kristus. Bahkan dalam Yesaya 53 ditekankan bahwa sampai rupanya sebagai manusia pun nggak terlihat. Makanya waktu Yesus disalibkan itu
memang betul-betul nggak terlihat lagi dia sebagai manusia, karena begitu brutal dan begitu tragis dia disiksa oleh algojo Romawi yang pada umumnya mereka melakukan itu hampir setiap hari dan tidak ada batasan untuk mereka memukul sekuat mereka aja. Bayangin, bahkan cambuk itu terbuat dari apa? Dari cemeti yang terdiri dari beberapa helai kulit yang ujungnya itu diikatkan apa? Benda-benda tajam seperti paku, tulang domba misalnya, atau pecahan beling. Coba bayangin, di ujungnya ada 3 begini. Waktu dicambuk, itu kan algojo Romawi, barannya besar-besar. Kalau cambuk kan mengerikan. Jadi sampai dagingnya itu bukan hanya terkoyak, tapi pecah. Dan ada 3 gitu loh ujungnya itu, pak gitu loh, ya. Jadi ini benar-benar pria sejati dan algojo yang memukul, bukan pria setengah jati. Ya, mari kita pukulnya, santai. Ini pria sejati gitu loh, yang badannya besar-besar begitu. Yang ketika memukul, itu bukan hanya kena badannya, tapi juga kepalanya atau mukanya. Jadi bayangin, waktu dipukul dicambuk, nggak terbatas loh, sampai mereka capek. Itu nggak terbayangkan. Dan Alkitab melaporkan, Injil melaporkan bahwa Yesus kematiannya begitu cepat. Padahal maksud hukuman salib itu diberikan supaya seseorang mengalami penderitaan fisik yang begitu hebat dan berlangsung dengan begitu lama, sehingga mereka terhibur dengan tersiksanya si korban. Tapi ternyata Yesus matinya cepat, sampai makanya akhirnya ada teori apa? Teori pingsan. Yesus tidak mati tapi hanya pingsan. Yang begini-begini harus dikasih paham. Harus dikasih paham. Meskipun nggak paham-paham ya, nggak masalah. Jadi hukuman yang lazim yang diberikan sebelum orang disalibkan adalah dicambuk seperti yang saya katakan tadi. Jadi sebelum pada akhirnya dia disalibkan, dia sudah kehabisan banyak darah. Bahkan untuk sampai ke Golgota, dia akhirnya dibantu oleh seorang yang bernama Simon dari Siantar, betul. Dari mana? Kirain ya, sorry. Dia dibantu gitu loh. Karena udah nggak sanggup lagi, udah kehabisan darah. Nah, menurut kesaksian bahwa tidak sedikit orang yang sebelum pada akhir disalibkan sudah mati karena mengalami ketragisan penderitaan karena dicambuk. Sudah mati sebelum pada akhir disalibkan. Bahkan Josephus Flavius tidak jarang ya merekomendasikan hukuman salib kepada teman-teman sebangsanya. Jadi dihukum dengan cara cambuk dulu. Nah, ketika dicambuk, tidak jarang di antara mereka yang keluar isi perutnya ketika disalibkan. Dan tidak mungkin Yesus pingsan. Karena apa? Ketika sampai disalib, Yesus itu dipaku tangannya, ditambah lagi penderitaannya. Dan waktu dipaku, itu di bawah kakinya hanya ada tatakan papan kecil. Jadi nggak ada yang mengikatkan dirinya. Dan kayu salib Yesus itu kasar. Dan paku itu tahu panjangnya seberapa panjang? 12,5 sampai 17,5 cm. Itu panjang kali. Panjang. Jadi bayangin, jadi ketika orang disalibkan, ketika dia capek, itu kan capek gini terus. Nggak ada bergantung pada apapun selain pada paku itu gitu loh, yang ditancapkan di tangan kakinya. Nah, ketika dia capek benar begini, dan ketika dia turun begini, justru makin menyakitkan, makin menderita fisiknya. Tapi ketika dia mau naikkan lagi, itu badannya sudah hancur karena dicambuk. Kayunya kan kasar, ketika ditarik lagi itu makin koyak. Itu makin hancur. Itulah ketragisan salib yang dialami oleh Tuhan Yesus. Hukuman salib adalah hukuman yang paling mengerikan dan memalukan. Makanya terkutuklah orang yang disalibkan. Galatia 3 ayat 13. Paulus berkata, itu adalah kutipan ayat dari Bilangan 21 kalau saya tidak salah. Bilangan 21. Coba Bilangan 21 atau Ulangan 21. Ulangan 21 ayat 23. Mudah-mudahan benar ini. Ya. Tetapi haruslah engkau menguburkan dia pada hari itu juga, sebab seorang yang digantung terkutuk oleh Allah. Ayat ini dikutip oleh Rasul Paulus dalam Galatia 3 ayat 13 tadi. Terkutuklah orang yang disalibkan. Jadi dianggap hina, ya. Terkutuk orang yang disalibkan. Jadi dia mengalami penderitaan secara fisik dan kehinaan secara psikologis. Kenapa? Karena dia dalam keadaan telanjang, dipermalukan dan dipertontonkan di depan publik. Jadi tidak ada penderitaan yang tidak dialami oleh Tuhan Yesus. Semua bentuk penderitaan dialami oleh Tuhan Yesus. Bukan hanya fisik tapi psikologis.
bahkan spiritual, dialami penyiksaan yang begitu rupa dalam semua aspek. Dialami Tuhan Yesus. Dia ditikam. Dia bukan hanya dipaku, dia ditikam. Pengkhianatan dialami oleh Tuhan Yesus. Para murid tercerai-berai meninggalkan Tuhan Yesus. Petrus yang seakan-akan pemberani seperti pahlawan, sekali-kali hal itu terjadi padamu, dia menyangkal Yesus 3 kali. Yudas meninggalkan Yesus, dia berkhianat. Dari Yudas lagi kita tahu bahwa nggak semua ciuman itu romantis, ada ciuman pengkhianatan. Coba, mengerikan ya. Itulah ketragisan yang dialami oleh Tuhan Yesus. Bahkan pada akhirnya di atas salib dia berseru apa? Eloi, Eloi, lama sabachthani. God, God, why have you forsaken me? Mengapa engkau meninggalkan aku? Tapi kalau mau boleh jujur, layakkah Yesus disalibkan? Nggak layak. Tetapi dia harus disalibkan. Nggak mungkin dia tidak mati. Dia pasti mati. Karena memang tujuannya datang untuk mati. Itu adalah jalan penebusan atau keselamatan. Harus mati dan menaklukkan kematian itu dengan cara dia bangkit dari kematian. Tapi kalau kita mau bicara tentang mengapa pada akhirnya Yesus mati, ya dia masuk ke dalam peradilan sesat gitu loh. Dia tidak salah tapi dipersalahkan. Ya kan? Dipersalahkan. Nah, waktu dia diadili, Markus 14 dan 15, diadili oleh imam besar namanya Kayafas. Nggak didapati kesalahannya. Kesalahannya adalah karena dianggap dia menghujat Allah, karena mengakui dirinya Mesias. Masalahnya begini Bapak Ibu, masalahnya kan hukuman mati bagi orang Yahudi ketika ada orang yang menghujat adalah dirajam pakai batu sampai mati. Tetapi orang Yahudi nggak berkuasa menghukum mati seseorang karena mereka itu di bawah kekuasaan Romawi. Nah masalahnya kalau mereka ingin Yesus mati dihukum oleh Romawi, hukum mati. Nah masalahnya adalah orang Romawi nggak punya dasar hukum untuk menghukum seseorang, menghukum mati seseorang karena menghujat Allah. Makanya mereka ubah motifnya. Mereka mengatakan bahwa Yesus mengklaim dirinya sebagai raja orang Yahudi. Dan ini adalah sebuah pemberontakan bagi orang Romawi dan layak untuk dihukum. Makanya di kepalanya ada tulisan apa? Indri, inilah raja orang Yahudi. Bisa nangkap? Itulah yang terjadi. Itulah hal yang memilukan yang terjadi pada Yesus ketika dia disalibkan. Nah waktu dia disalibkan tidak ada yang patah dari kakinya, tetapi lambungnya ditusuk. Coba kita lihat ya beberapa ayat ya. Bilangan 9 misalnya ayat 12. Bilangan 9 ayat 12. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi, dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Nggak dipatahkan. Waktu Yesus disalibkan dipatahkan nggak kakinya? Tidak kan? Tergenapi nggak? Atau coba Mazmur pasal 34 ayat 20. Mazmur 34 ayat 20. Ini ayat 21 coba, 21. Ia melindungi segala tulangnya, tidak satu pun yang patah. Keluaran 12 ayat 34, 36. Ayat 34 berarti. Berarti saya udah lupa. Ayat 46, sorry. Keluaran 12 ayat 46. Pasca itu harus dimakan dalam satu rumah juga. Tidak boleh kau bawa sedikit pun dari daging itu keluar masuk. Satu tulang pun tidak boleh kamu patahkan. Tergenapi? Tergenapi. Nah lalu untuk memastikan bahwa dia mati, apa yang dilakukan? Ditusuk lambungnya. Zakaria 12 ayat 10. Zakaria 12 ayat 10. Aku akan mencurahkan roh pengasihan dan roh permohonan atas keluarga Daud dan atas penduduk Yerusalem, dan mereka akan memandang kepada dia yang telah mereka tikam. Mungkin ada di antara kita yang pernah dihianati, ditinggalkan, disakiti begitu rupa. Bahkan kita ditikam oleh orang yang kita kasihi, orang yang kita anggap harusnya ada waktu kita lagi hancur-hancurnya, malah meninggalkan kita. Kita seakan-akan ditikam. Saya mau kasih tahu, pribadi yang paling bisa mengobati luka kita, seberat apapun itu, hanyalah Yesus. Karena dia pun pernah ditikam, dia pun pernah dihianati. Sudah tepat kita menyerahkan semua penderitaan kita dalam bentuk apapun kepada Yesus, karena dia bukan hanya berdaulat, tetapi dia tahu, dia merasakan, dan bahkan menang atas semua penderitaan yang ada. Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Terakhir, kebangkitan Yesus. Nah yang terakhir ini 2 jam. Nah, apakah Yesus bangkit dari kematian?
Yesus benar-benar bangkit dari kematian. Cepat saja, kalau kita melihat kebenaran Alkitab, apakah ada bukti dari Yesus yang bangkit? Banyak. Minimal ada 4 bukti dari Yesus yang bangkit ketika kita melihat Alkitab. Yang pertama, kubur kosong. Yang kedua, kain kafan ditinggalkan. Ada yang bilang bahwa mayat Yesus dicuri. Ya, pencurinya nggak bodoh-bodoh amat kali. Masa mencuri mayat tapi kain kafannya dilepaskan, ditanggalkan. Nah, jadi yang pertama kubur kosong, yang kedua kain kafan ditinggalkan. Yang ketiga, dia menampakkan diri kepada banyak saksi. Yang keempat, ini argumentasi favorit saya. Yang keempat adalah para murid diubahkan. Nah, yang ketiga tadi menampakkan diri kepada banyak saksi. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit menurut 1 Korintus 15 ayat 3-8 itu ada 500 pasang mata. Berapa? Nah, menurut hukum perjanjian lama, 2-3 orang saksi suatu perkara dianggap sah. Nah, saksi dari Yesus yang bangkit bukan hanya 2-3 orang, 500 pasang mata. Jadi kalau kita merujuk kepada Alkitab, nggak ada ruang sedikit pun untuk kita meragukan sebenarnya kebangkitan Yesus, karena begitu kuat. Nah, yang terakhir tadi, argumentasi favorit saya, para murid diubahkan. Siapa para murid sebelum pada akhirnya Yesus bangkit? Mereka pecundang, mereka meninggalkan Yesus, mereka para pengkhianat, mereka buruk sekali sebenarnya. Tetapi siapa mereka pada akhirnya setelah Yesus bangkit? Mereka orang-orang yang tadinya pengkhianat, pemberontak, ya, meninggalkan Yesus, ya, akhirnya diubahkan oleh Tuhan menjadi pemberani, bahkan rela mempertaruhkan nyawanya. Kalau Yesus tidak bangkit, bagaimana mungkin mereka sampai rela mati? Gak mungkin. Mereka diubahkan dengan begitu luar biasanya. Alasan yang samalah untuk kita mengalami perubahan. Tidak ada kehidupan yang terlalu buruk sampai Tuhan tidak mampu mengubahkan kita. Kuasa kebangkitannya pasti bisa mengubahkan setiap kita. Amin. Iya, kuasa kebangkitannya itu bukan hanya sekedar menyelamatkan, tapi memberikan pengharapan bagi setiap kita. Amin. Iya. Jadi ini adalah pengharapan terkuat dari kekristenan. Karena Yesus bangkit, maka kita bisa menaklukkan apapun bersama dengan Yesus. Nggak ada perkara dalam hidup ini yang tidak bisa kita taklukkan. Selama kita bersama dengan Yesus, kita lebih dari seorang pemenang. Amin. Yang terakhir dari yang terakhir. Ini terakhir. Habis ini kita selesai, ya. Nah, kalau kita misalnya nih ya, tanpa Alkitab, bisa nggak membuktikan bahwa Yesus itu bangkit? Tanpa Alkitab, bisa. Apakah ada bukti sejarah yang menguatkan keyakinan kita? Ada, banyak. Sebaliknya tetangga kita yang suka nyerang kita nggak punya bukti sejarah, tapi kita punya banyak sekali bukti sejarah. Nah, saya akan menghadirkan beberapa data tentang saksi dari Yesus yang bangkit, bahwa mereka ini bukan orang Kristen, mereka ini bukan percaya Yesus, mereka bukan pengikut Yesus, dan mereka itu dari abad pertama dan abad kedua yang dekat dengan kejadiannya, sehingga layak untuk dipercaya kesaksiannya. Ada siapa? Ada Marabar Saravion, seorang Syria. Ada Josephus Flavius, seorang sejarawan Yahudi yang bekerja bagi Romawi. Ada Talus, ada Phlegon, ada Lucianus dari Samosata ya, bukan Samosir. Ada Pliny the Younger atau Plinius Muda. Bahkan Talus dan Phlegon, ini dari abad 1 dan 2. Talus dan Phlegon menyaksikan bagaimana pada waktu peristiwa penyaliban Yesus, cuaca diselimuti dengan kegelapan. Coba bayangin, sampai saat detail-detailnya loh. Dan ini bukan pengikut Yesus, jadi objektif sekali kesaksiannya. Kalau kita menggunakan Alkitab membuktikan Yesus mati dan bangkit dianggap subjektif, kita punya banyak sekali data-data yang objektif. Nah, tiba-tiba nongol lah ya dari abad 6, abad 7, Mr. M gitu loh, yang mengatakan Yesus tidak mati, yang mati ini diserupakan. Siapa itu? Yudas. Najis tralala, masa tuh Yesus mirip dengan Yudas? Dari mana apa itu? Ya kan, Alkitab nggak pernah mengatakan bahwa Yudas mirip Yesus, Yesus mirip Yudas. Nggak ada. Ya kan, yang mati bukan Yesus, tapi Yudas yang diserupakan. Itu kan kacau sekali. Mana lebih layak dipercaya? Orang yang sejaman dengan Tuhan Yesus kesaksiannya, atau yang ratus tahun kemudian? Orang yang sejaman dengan Tuhan Yesus. Bisa nangkap? Bisa mengerti? Nah, kalau sudah sedemikian hebatnya ya kebenaran Alkitab atau kebenaran tentang Yesus yang bangkit dan kematian, kita pahami begitu banyak dan begitu kuat bukti-buktinya. Kalau sampai nanti ada dari jemaat CNC yang tinggalkan agama, salibkan dia. Ini kan sama-sama katakan saya sekali Yesus, tetap Yesus.
Oh, coba pemain keyboardnya dek, sini dek. Tenang, abang udah jinak, tenang aja. Iya kan? Sekali yes, tak yes dong. Jadi kalau ada di antara kita yang ditawarkan, ya kan, untuk naik jabatan tapi pindah agama, mau nggak? Kalau tiba-tiba ada cewek cantik nih ya, cantik banget, ini cewek yang kita dambakan selama ini gitu loh. Tiba-tiba mau sama kita gitu loh, yang bukan siapa-siapa ini, tapi dia mau menerima kita kalau kita pindah agama, mau nggak? Ada. Makin lemas ini. Untung sudah menikah. Ini tipikal pendeta yang setia memang. Luar biasa. Gak sia-sia saya bawa dari Jakarta. Iya kan. Kalau tiba-tiba ada yang kasih 500M pindah agama, mau nggak? Tunggu dulu. 5M, sekali Yesus 500M, boleh. Coba kunci E. Sekali Yesus, selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang ku ada. Apa? Oh Yesusku, ku cinta Kau selamanya. Allah mempertaruhkan segala-galanya demi kita. Seharusnya kita pun sama, rela mempertaruhkan segala-galanya, bahkan nyawa kita, demi Dia yang mengasihi kita dengan nyawanya. Amin. Saya tambah sedikit lagi. Ini pengalaman terakhir dari yang terakhir. Serius ini. Saya tutup ini. Terakhir dari yang terakhir. Kalau kita merujuk kepada sejarah, ada juga data-data yang memang dari Kristen tapi abad pertama dan abad kedua yang menyaksikan bahwa Yesus bangkit dari kematian. Yohanes murid Yesus memuridkan seorang yang bernama Polikarpus dan Ignatius. Polikarpus dan Ignatius memuridkan seorang yang bernama Irenaeus. Irenaeus memuridkan seorang yang bernama Robsonus. Salah. Ini kan semua soalnya namanya. Ini kan memuridkan seorang yang bernama Hippolytus. Nah, Paulus itu mengajar kan lupa kan? Ya, Paulus itu mengajar ke Clementia dari Roma. Ya, Clementia, Linus dan Clementia dari Roma. Ini bayangkan Polikarpus dan Ignatius itu masih bertemu dengan murid Yesus yang adalah Yohanes. Jadi kesaksian mereka itu layak dipercaya karena masih bertemu dari saksi mata langsung dari Yesus yang mati. Dan peristiwa yang paling mengubahkan dalam sejarah itu adalah peristiwa Yesus yang bangkit dari kematian. Sekali lagi, Yesus yang mati dan bangkit itulah yang memberikan pengharapan bagi setiap kita. Jadi dalam hidup ini gak ada yang perlu kita khawatirkan. Selama kita bersama dengan Yesus, kita adalah orang-orang yang lebih dari seorang pemenang. Yang setuju katakan amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati.